Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang konsep integral tak tentu. Yang beranggotakan saya sendiri, Enji Nabilah, dan 3 rekan saya, yaitu Elsa Fitriah, Melani Rahmayanti, dan Alia Nursani. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan pembelajaran dari konsep integral tak tentu. Yaitu yang pertama, menjelaskan konsep integral tak tentu, kemudian yang kedua, menjelaskan rumus integral tak tentu, yang ketiga, menjelaskan sifat integral tak tentu, yang keempat, notasi dan simbol, dan yang kelima, contoh soal integral tak tentu. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya Elsa akan menjelaskan tentang pengertian konsep integral tak tentu. Integral tak tentu itu apa sih? Integral tak tentu atau bisa disebut juga undefinite integral adalah integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas, sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah tak tentu berarti bentuk fungsi f(x) membuat konstanta real sembarang. Selanjutnya ada notasi dan simbol. Yang pertama itu ada simbol integralnya itu sendiri yang bentuknya kayak huruf I tapi ada melengkungnya gitu. Terus ada f(x). F(x) ini berarti fungsi yang diintegralkan. Lalu ada dx. Dx ini artinya variabel integrasi, dan ada yang seperti huruf C ini artinya konstanta integrasi. Halo, nama saya Melani Rahmayanti, NIM 140221330. Pada slide ini kita akan membahas berbagai rumus integral tentu yang penting. Yang pertama adalah integral polinomial. Rumusnya adalah integral dari f(x) pangkat n terhadap x sama dengan f(x) pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambah c. Kedua adalah integral eksponensial. Contohnya, integral dari x kuadrat terhadap x sama dengan x pangkat 3/3 ditambah c. 3. Integral parsial dihitung menggunakan rumus integral dari f(x) kali gx terhadap x sama dengan u kali v dikurangi integral v terhadap u. 4. Integral pecahan berbentuk integral dari f(x) per g terhadap x. Yang kelima adalah integral trigonometri. Sebagai contoh, integral sin x terhadap x sama dengan negatif cos x ditambah c. Integral cos x terhadap x sama dengan sin x ditambah c. Integral tan x terhadap x sama dengan negatif in cos x ditambah c. Pada slide selanjutnya merupakan sifat-sifat integral tak tentu yang mempermudah perhitungan. Yang pertama adalah sifat pangkat. Dibaca integral dari x pangkat n terhadap x sama dengan pangkat x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambah c. 2. Penjumlahan dan pengurangan. Dibaca integral dari fungsi f(x) ditambah atau dikurang fungsi gx terhadap x sama dengan integral dari f(x) terhadap x ditambah atau dikurang integral dari gx terhadap x. Ketiga adalah konstanta. Dibaca integral dari konstanta k dikali fungsi x terhadap x sama dengan k dikali integral dari f(x) terhadap x. Nah, dengan memahami sifat-sifat ini, kita dapat menyederhanakan proses perhitungan integral dengan lebih mudah dan cepat. Terima kasih, semoga jelas dan membantu. Kita ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari integral tak tentu. Yang pertama ini ada soal integral dari 2dx. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu rumus dasar integral, yaitu ax pangkat n sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c, di mana a-nya ini adalah konstanta. Dari soal pertama itu diketahui konstantanya 2, kemudian di belakang 2 tuh harusnya ada variabel. Misalnya variabel, kita tulis variabel x, kita masukkan ke rumus dasar tadi. Jadi 2 per n-nya sama dengan 0, pangkatnya di sini 0, ditambah dengan 1, kemudian x pangkat n tambah 1, tadi n-nya 0, jadi 0 ditambah 1 ditambah c.
sama dengan 2 per 0 tambah 1, 1, jadi 2 per 1, X pangkat 0 tambah 1, yaitu 1, jadi X pangkat 1, ditambah C, berarti sama dengan 2, X pangkat 1-nya tadi, bisa kita tulis X saja, jadi 2X ditambah C. Kemudian, ada contoh soal kedua, yaitu integral dari 5X pangkat 2 dx. Dimana di sini kita ketahui koefisiennya 5 dan pangkatnya itu 2, dimana pangkat itu adalah nilai dari n-nya. Berarti kita masukkan saja langsung ke rumus. A-nya itu tadi 5 per n-nya 2 tambah 1, kemudian X pangkat n-nya 2 ditambah 1 ditambah C. Berarti 5 per 2 tambah 1 itu 3, 5 per 3, kemudian X pangkat 2 ditambah 1 itu di 3, jadi X pangkat 3 ditambah C. Jadi hasilnya 5 per 3, X pangkat 3 ditambah C. Jadi segitu saja pembahasan dari kelompok kami terkait dengan integral tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.